semuanya, welcome back to Stereo episode 2 featuring Sekastia, Sex Education Podcast di rumah aja. Hey all, it's me, Aurel. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di podcast kali ini. Selama 1 jam ke depan, pastinya kita akan mengobrol banyak hal dan pastinya aku nggak ngobrol sendirian nih, tapi nanti aku akan ditemani sama satu bintang tamu yang keren banget deh pokoknya. So, buckle up because it's going to be an exciting discussion. Nah, tapi teman-teman sebelum itu aku mau spoiler dulu nih. Kalau nanti akan ada giveaway-nya untuk 10 orang yang beruntung. So, make sure kalian untuk stay sampai akhir di podcast ini ya. Nah, teman-teman pasti udah penasaran kan dengan bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol bareng-bareng. Nah, kalau gitu langsung aja deh kita sambut. Ini dia Ibu Ellen Patricia. Halo Ibu Ellen. Halo Aurel, thank you ya for having me. Yes, aku juga berterima kasih banget kepada Bu Ellen karena udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Very welcome. Nah, gimana nih kabar Ibu Ellen hari ini? Hari ini luar biasa, cuaca cerah, pekerjaan lancar, jadi bersyukur untuk hari yang baik. Puji Tuhan. Iya. Nah, mungkin Ibu Ellen boleh dimulai dengan perkenalan diri singkat dulu, Bu, agar teman-teman yang nonton podcast ini juga bisa semakin mengenal Ibu Ellen. Sure. Jadi, nama saya Ellen Patricia. Background saya, pendidikan saya counseling, kemudian saya expand ke coaching. Jadi saat ini saya melakukan coaching maupun counseling, dan coachingnya saya ambil dari International Coaching Federation. Dan kegiatan sehari-hari selain memberikan coaching and counseling, lebih banyak juga membantu di Yayasan Busur Emas karena saya saat ini masih memimpin Yayasan Busur Emas. Dan kita juga fokusnya sama, coaching counseling juga selain learning, termasuk juga menolong para teens untuk bisa having a better and fuller life gitu ya. So my pleasure to be here. Wah, keren banget nih Bu Ellen. Nah, Bu Ellen, di podcast kali ini kan kita ada temanya, yaitu Smart and Educated Teens. Jadi kami berharap dengan adanya podcast ini kami bisa memberikan wawasan baru ya kepada teman-teman yang sedang nonton podcast ini, terlebih tentang dating and healthy relationship gitu ya Bu Ellen. Nah, mungkin kita akan mulai dari yang awal-awal dulu nih ya, dari yang ringan-ringan dulu, which mean dating gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari what is dating and what is the purpose of dating gitu. Mungkin kalau kita nanya nih ya ke remaja-remaja, menurutku apa sih purpose of dating? Mungkin mereka akan jawab untuk mengenal pasangannya lebih dalam gitu. Nah, kalau menurut perspektif Ibu Len gitu, menurut Ibu apa sih dating and what is the purpose of dating? Very good question. Thank you, Aurel. Ya, basically purpose-nya tadi sudah sempat di-mention sedikit ya, bahwa untuk lebih mengenal orang yang kita jadikan date-nya ya. Dan memang dating itu adalah suatu proses yang tujuannya ke sana gitu ya, untuk bisa saling mengevaluasi seiring dengan perjalanan interaksi, apakah orang ini kira-kira cocok enggak untuk saya ajak masuk ke dalam hubungan yang lebih intim lagi, dalam hal ini pernikahan. Ya, karena itu hubungan yang paling intim di antara semua jenis hubungan. Nah, cuma memang kalau kita bilang what is dating, so basically dating is a process di mana dua orang saling bertemu secara cukup intens untuk tujuan mengenali dan mengevaluasi kecocokan satu sama lain, apakah pasangannya ini menurut yang bersangkutan cocok untuk dijadikan pasangan hidup, seumur hidup. Ya. Nah, yang interesting di dalam konsep dating ini adalah this way of doing dating itu sebenarnya konsep yang diadopsi dari dunia barat. Sebelum masuk influence dunia barat dengan begitu luar biasa, di dunia timur kita nggak mengenal konsep dating kayak gitu. Kalau kenal zaman Siti Nurbaya gitu ya, oh akan orang tua yang mutusin ya. Oke, kayaknya yang ini cocok deh dengan yang ini gitu ya. So konsep yang kita kenal sekarang sebagai dating itu sesuatu yang datang dari dunia barat. Not necessarily wrong, tetapi juga kita perlu lebih kritis untuk melihat is it healthy, dan kalau memang healthy sampai sejauh mana itu healthy. Kan kita mau masuk dari dating, kan juga bahas healthy relationship ya. So what kind of healthy dating yang kita bisa lakukan as a teens, as a smart and educated teens ya.
Jadi itu yang mungkin kita perlu bisa melihat secara lebih kritis nantinya. Ini interesting banget nih Bu. Nah, mungkin kalau misalnya di antara teman-teman nih, apalagi teenager itu kan pasti suka nanya nih, target kamu nikah tuh kapan sih gitu kan? Misalnya literally mostly kan mereka jawabnya umur 25, 26, 27. Nah, menurut Bu Ellen tuh ada gak sih kayak target marriage gitu, umur berapa sih yang matang gitu untuk seorang marriage gitu Bu? Oke. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu connecting back dengan tadi konsep dating, kan konsep dating itu adalah menilai apakah pasangan ini cocok untuk saya jadikan pasangan hidup seumur hidup ya. Tetapi yang missing dari konsep dating ini adalah untuk melihat diri saya, apakah diri saya ini sudah siap untuk menjadi pasangan seseorang seumur hidup ya. Dan kalau di connect back dengan pertanyaan Aurel tadi, berarti kan ketika kita mau set target, oke misalkan saya mau nikah di usia 25 lah, 26 lah, 27 lah, which is actually there's no very specific like kalau minimum mungkin ada yang nggak mungkin terlalu muda gitu ya, dan biasanya rata-rata hopefully sudah selesai pendidikan minimal, sudah selesai kuliah, kemudian baru masuk ke pernikahan, karena kalau nggak it's going to be complicated ya, karena marriage life is complicated without education yang harus dijalani. Jadi kalau saling mengenal aja itu masih di dalam perkuliahan, itu definitely a lot of stresses. Nah, tapi setelah kuliah usia berapa yang tepat? Definitely tiap-tiap orang akan punya jalurnya sendiri-sendiri, akan punya time frame sendiri-sendiri. Tentu di sisi lain ada batasan kesehatan. Kesehatan artinya kan kalau memang pasangan itu ingin memiliki anak pertama kan diharapkan hopefully tidak lebih dari usia 30 tahunan lah ya. Karena kan tubuh wanita itu juga mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu ya. Kemudian ideally juga berikutnya mungkin nggak lewat dari 35. Setelah itu tentu bisa, tapi resiko semakin besar secara kesehatan. Nah, hal-hal itu bisa jadi pertimbangan, tetapi sekali lagi pertimbangannya nggak cuma itu saja, tetapi juga pertimbangannya adalah how am I as a person ready untuk bisa masuk ke dalam pernikahan. Karena kan kalau ngomongnya pernikahan itu adalah menjadi satunya dua orang, berarti kita nggak cuma melihat yang ini cocok nggak buat saya, atau yang ini udah siap nggak untuk masuk ke dalam pernikahan, tapi sayanya juga siap nggak untuk masuk ke dalam pernikahan. So it takes both sides untuk bisa mempersiapkan diri masuk ke pernikahan. Nah, ketika tadi kalau saya mau masuk ke pernikahan anggaplah usia 27 ya. Dan the next question yang mesti ditanyakan adalah berarti saya mau pacaran atau dating gitu ya, mau berapa lama nih? Saya mau pacaran 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah gitu ya. Kalau saya pacarannya 2 tahun berarti I'm starting to date at 25. Kalau saya nikahnya 27. Kalau 5 tahun ya berarti I'm starting dating at 22. Kalau 10 tahun ya I'm starting dating at 17 ya. Jadi kalau misalkan di usia-usia remaja ini 17, 18 gitu ya, udah mulai dating. So, kan balik lagi dating tujuannya adalah untuk melihat apakah cocok untuk dijadikan pasangan hidup. So, artinya kita udah bilang kita mau pacaran maybe at least 5-6 years ya. So, is that something yang really we want to do? Itu pacaran 5-6 tahun gitu ya. Atau kita memang mau open dalam arti saya pengen kenal banyak orang, saya pengen tahu si A ini kayak gimana, si B kayak gimana, si C kayak gimana, without being tied in any relationship dulu, dan setelah itu nanti when I am ready, I have a bigger choice, baru saya masuk ke dalam konteks dating untuk bisa memikirkan pernikahan. So, answering that question adalah ketika saya mau masuk ke dalam dating, saya masuk ke dalam dating sudah dengan pola pikir, ini adalah persiapan saya mau masuk ke pernikahan, bukan coba-coba. Ya. Kalau coba-coba ya di luar dating, jangan pas datingnya gitu. Tadi ini interesting banget yang tentang durasi pacaran gitu ya Bu. Nah, mungkin nggak cuma aku doang yang pernah melihat ya, kalau ada beberapa pasangan yang pacaran cuma 1 bulan atau bahkan 2 minggu doang terus udah nikah gitu. Nah,
how is that possible gitu Bu? Gimana kok bisa sih baru pacaran sebulan udah memutuskan untuk menikah gitu? Oke, kalau dibilang possible, very possible karena untuk bisa menikah secara legal, biasanya kan pengadilan maupun pihak institusi agama tidak menanyakan kamu sudah pacaran berapa lama, gitu ya. So even kita baru kenalan kemarin, terus langsung mutusin kemarin mau nikah, it's very possible in terms of legal requirement sama institutional requirement. Tetapi yang tidak masuk dalam pertimbangan adalah is it going to survive? Ya, apakah pernikahan itu akan survive dan berapa lama bisa bertahannya? Karena sekali lagi marriage, pernikahan itu is a very complex system and it took two very open-minded, mature people untuk bisa survive di dalam pernikahan. Ya. So ketika kita masa mengenalnya itu sangat minim, kayak gitu ya, sebulan, dua minggu, mungkin kita bisa masuk ke dalam pernikahannya, tetapi masa-masa di mana kita akan menjalani badai itu ya terjadinya di dalam pernikahan. Dan kalau di dalam pernikahan kan ideally once we say yes ya for good and for bad, in health and not good health gitu ya. Pokoknya segala kondisi kita tetap setia dengan komitmen kita. Dan kalau itu di dalam pernikahan kita merasa, aduh kayaknya waktu itu salah pilih nih. Coba waktu itu yang milih saya nggak pilih yang ini. Udah nggak bisa, nasi udah jadi bubur kan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dan keputusannya di hold, dan kita benar-benar pakai waktu dating ini untuk bisa melihat, dan itu akan tidak menghilangkan, tapi meminimalkan tentunya. Meminimalkan resiko kita membuat wrong decision. Karena decisionnya kita buat berdasarkan pengenalan yang sudah lebih dalam, berdasarkan interaksi yang sudah lebih panjang. Karena kan kalau kita interaksi sama orang, ya sama lah kalau kayak teman ya. Mungkin teman kenal sebulan, 2 bulan, kita baru lihat satu sisi. Kita nggak lihat sisi yang lainnya. Ntar kalau kita udah ketemu keluarganya, kita tahu lebih banyak tentang pikirannya dia, atau lebih banyak tentang pengalamannya dia, kita bisa lihat sisi-sisi lainnya. Nah sama kayak dating, kita juga bisa melihat sisi-sisi lain dari sosok tersebut dan apakah kita oke dengan sisi lain tersebut. Misalkan, oh dia orangnya perhatian, dia orangnya caring, tapi kalau marah luar biasa ngamuknya gitu ya. Mungkin kita nggak lihat sisi itu di awal-awal. Dan kalau kita lihat itu baru di pernikahan, again nasi sudah jadi bubur ya, udah nggak bisa mundur lagi. Iya, benar Bu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang marriage lah gitu Bu. Tapi sebelum kita masuk ke dating gitu, mungkin di sini teman-teman juga banyak banget nih kaum jomblo gitu ya yang lagi nonton. Nah, itu kira-kira how to prepare myself and yourself to be a good date gitu Bu. Okay, that's a very good question. Karena menurut saya, fokus seorang remaja in terms of mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam pernikahan is actually on this point. Bukan gimana caranya mengenali orang yang tepat, that's also, tetapi kalau kita sudah menjadi orang yang tepat, kita akan lebih mampu mengenali orang ini tepat atau enggak. Tapi kalau kita sendiri bukan orang yang tepat, bukan orang yang siap, kita juga nggak sulit untuk bisa mengenali orang ini siap atau enggak. So memang fokusnya akan ke sana. Nah, untuk bisa prepare untuk masuk ke dalam pernikahan, a lot of things, banyak banget sih. Tapi it boils down pertama adalah ke communication skill. Karena ketika kita masuk ke dalam pernikahan tidak dengan skill komunikasi yang baik, itu pasti akan banyak konflik yang hal-hal kecil juga bisa muncul dan menyebabkan konflik gitu ya. Dan ketika kita bilang communication skill itu kan bukan cuma sekedar kayak di sekolah gitu ya, presentasi gitu. That also communication skill definitely gitu ya. Tetapi bagaimana communicating feelings? Bagaimana communicating my deep thoughts ya. In a way yang orang itu bisa mencerna. Itu yang mungkin kalau ngomongnya di konteks sekolah, belum tentu punya cukup banyak kesempatan untuk bisa melatih hal-hal tersebut. Ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang perlu dilatih dan hopefully latihannya bisa lebih luas, nggak cuma ke satu orang. Karena apa? Karena kalau dating kan healthily nggak dating sekaligus banyak orang kan ya. Dating kan healthily satu orang aja gitu ya. Tapi kan kalau kita mau latihan, kita perlu bisa latihan ke berbagai jenis orang.
sehingga kita bisa mengasah keterampilan ini dengan lebih tajam lagi. That's why sekali lagi kenapa it's better untuk kita postpone dulu masuk datingnya sampai dengan kita lebih ready as a person. Kita udah punya banyak kesempatan berlatih dengan berbagai jenis orang, sehingga ketika kita masuk ke dating kita sudah lebih prepare, tinggal poles-poles gitulah ya. Dan kemungkinan untuk dari dating ini masuk ke dalam pernikahan tuh lebih besar juga, karena kalau udah dating kemudian putus kan udah kita sakit, dia sakit gitu ya. Dan banyak pihak yang terlibat, keluarga juga mungkin sudah berharap. So a lot of things are at stake actually. Nah, balik kepada communication skill itu yang a lot of itu kata payung sebenarnya. Di bawah kata payung ini ada banyak sub skill. Sub skillnya apa? Communicating itu involving listening. Karena kan katanya the best way untuk start a conversation itu kan by listening. Tapi honestly, saya bekerja sebagai konselor dan coach. Saya bisa berkata, I'm quite confident that not many people have learned the art of listening. Itu sesuatu yang memang benar-benar harus dipelajari dan dilatih. Karena listening itu bukan cuma sekedar dia ngomong apa sih gitu ya. Itu satu. Untuk bisa tahu saya ngomong apa kan harus fokus ya. Kalau enggak, suara saya ini bukan jadi sesuatu yang meaningful tapi jadi noise. Artinya kedengaran ada bunyi tapi apa yang diomongin nggak tahu tadi yang diomongin apa gitu. Itu kan cuma jadi noise aja. Jadi berlatih fokus itu perlu latihan. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomong listening, berlatih untuk menangkap komunikasi bukan cuma dari kata-kata verbal, tetapi dari keseluruhan ekspresi. Kan kita tahu komunikasi ada yang komunikasi verbal, ada komunikasi yang non-verbal. Non-verbal itu kan lewat ekspresi wajah, lewat gesture tubuh, lewat nada suara. Misalkan nih, kalau saya bilang ke Aurel, "Hai Aurel, aduh hari ini cantik sekali Aurel, senang deh ngeliat Aurel hari ini." Misalkan saya ngomong gitu ya, dengan saya ngomong, "Hai Aurel, cantik sekali hari ini." Senang banget deh ngeliat Aurel kayak gitu. Kayak nggak niat muji ya? Yes, definitely. Artinya apa? Artinya kalau dari sisi meaning kata-kata mungkin similar ya. Apa dari yang A dan yang B tadi. Yang beda kan cara mengucapkannya. Nah, cara mengucapkan ini itu makes a lot of difference. Dan yang tidak banyak orang tahu adalah cara mengucapkan itu bisa dipelajari dan bisa dikelola. That means saya bisa kelola nih. Saya mau ngomong sama orang, saya ngomongnya gimana? Pas saya kalau dalam konteks pernikahan, kalau pas saya ngomong sama anak, saya ngomongnya dengan nada bagaimana? Ketika anak dalam konteks begini, nadanya harus kayak gimana? Ketika anak dalam konteks kayak gitu, nadanya harus kayak gimana? Ketika pasangan lagi depres, nadanya kayak gimana? Ketika pasangan lagi semangat, nadanya kayak gimana? Those kind of things kan harus dilatih. Itu nggak datang dengan otomatis. Definitely itu tidak datang secara otomatis. So, itu merupakan hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam masa-masa remaja ini sebenarnya. Kemudian juga bagaimana bisa menerima orang lain. Menerima orang lain sebagaimana adanya ya, karena ketika kita masuk dalam dating, definitely kalau kita anggap 100% nih, mungkin pemahaman kita tentang orang tersebut maksimalnya 50%. Nggak akan lebih banyak dari itu. Karena apa? Pasti akan ada hal-hal yang tidak terungkap biasanya, sebagian besar di dalam dating. Kenapa? Biasanya kalau dating tuh yang pengen ditunjukkan adalah yang baik-baiknya, bukan yang buruk-buruknya. Jadi pasti akan ada hal-hal yang baru ketahuan itu di pernikahan. So it's given. Semua juga gitu ya. Kalau semua orang yang masuk pernikahan juga gitu. Tapi paling enggak 50%-nya ada tercover dibanding enggak. Kan berarti lebih minim lagi itu yang diketahui. Nah, ketika kita masuk biasanya kita kan bukan tahu gitu lah. Menyesal juga percuma kalau udah masuk pernikahan ya. Tapi kan jadi aduh ini gimana ya cara ngadepin orang ini, aduh ini nggak ngerti banget ya orang ini mikirnya gimana sih gitu ya, kayaknya jadi frustrated sendiri gitu ya di dalam konteks hubungannya. Nah, yang diperlukan kalau di dalam konteks ini adalah belajar menerima mau nggak mau, karena kan kalau udah masuk kan you cannot go back lah ya, kalau udah masuk dalam pernikahan. Acceptance itu sendiri adalah an art and a skill. Itu pun juga harus dipelajari. The art and skill of accepting others just as they are. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Walaupun seringkali banyak orang masuk ke dalam pernikahan dengan persepsi yang salah. Kayaknya dia kalau nikah udah berubah deh. Itu masalah banget. Kalau masuk ke dalam pernikahan dengan persepsi dan harapan, kalau nikah kayaknya dia akan berubah, biasanya yang ditemui akan kekecewaan.
Dari 100%, 99,9% yang ditemui adalah kekecewaan. Kalau masuk dengan harapan seperti itu, karena most likely yang perlu berubah adalah diri kita sendiri kalau kita mau terus bertahan dengan orang tersebutnya. So again, the art of skill of acceptance itu juga penting. Kemudian bagaimana cara kita menunjukkan care. Kadang kita menunjukkan care dengan cara yang annoying, ya. Saya yakin mungkin adik-adik remaja juga pernah, mamanya cerewet banget gitu ya, atau papanya over control banget. Sebenarnya mereka care kan, tapi care dengan cara yang annoying gitu ya. Nah, artinya kan kita perlu belajar nih gimana cara menunjukkan care dengan cara yang nggak annoying, tapi justru dengan cara yang heartwarming, dengan cara yang membuat orang itu benar-benar merasa dikasihi, merasa disayangi. So a lot of things yang perlu dipelajari sebenarnya. Those are just a few. Ya, ini menarik banget ya Bu. Kalau benar banget yang kata Ibu, kalau kita mesti mempelajari art of listening and art of acceptance. Nah, terus tadi kan Ibu bilang kalau kita dalam dating itu kita harus bekal gitu ya dengan pasangan kita, kayak misalnya nih nada mereka ngomong secara verbal atau non verbal atau mungkin gestur-gestur gitu kan. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang susah tuh Bu untuk peka. Nah, itu gimana sih Bu cara kita praktisnya gitu Bu? Karena kan kepekaan itu adalah kesadaran dari diri kita masing-masing gitu ya Bu. Nah, itu gimana sih Bu untuk nge-train biar kita bisa peka gitu? Okay, very good question. Yang pertama tentunya harus ada willingness dulu. Willingness dari dalam diri untuk mau belajar peka. Karena ada orang-orang yang bersembunyi di balik tameng latar belakang atau tameng masa lalu, ngomongnya, ya kan gue begini dari dulu gitu ya. Sehingga seolah-olah itu bukan something yang bisa dirubah. Jadi kalau dari dalam dirinya nggak ada willingness dan selalu bersembunyi di balik tameng, itu definitely akan sulit berubah. Jadi pertama harus ada willingness dulu. Willingness, dan yang kedua belief, itu juga penting banget. Keyakinan bahwa ini memang bisa diubah. Kalau saya mau berubah tapi kayaknya saya nggak yakin saya bisa berubah, itu biasanya juga usahanya akan sangat terseok-seok. Karena memang belief itu, kalau kita lihat kerja otak ya, kan otak itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran tidak sadar kan ya. Nah, belief atau keyakinan itu adalah salah satu hal yang disimpan dan diproses di otak bawah sadar. Dan kalau kita mendalami kerja otak, itu akan kita bisa tahu powerful-nya kerja otak bawah sadar. 90% bahkan kalau berdasarkan penelitian ya, most researchers bilang 90% dari perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita, perilaku kita itu datangnya 90% dari bawah sadar, bukan dari pikiran sadar. So karena belief itu datang, itu salah satu hal yang disimpan. Jadi kan pikiran bawah sadar menyimpan banyak hal, ada belief, ada emotions, ada habit, ada banyak hal lah disimpan di sana. Nah, karena 90% itu dipengaruhi oleh bawah sadar dan belief itu ada di bawah sadar, that means ketika kita nggak punya belief, itu 90% tingkat keberhasilan kita sudah tersabotase. Kalau kita nggak punya belief tersebut, bahwa saya akan bisa berubah, no matter how long it takes. Kalau masalah waktu kan tiap-tiap orang akan punya speed sendiri, akan punya konteks sendiri. Tetapi kalau belief-nya nggak punya, itu 90% tingkat keberhasilan sudah tersabotase. Jadi satu willingness, dua belief, dan yang ketiga ya action ya. Karena punya willingness, punya awareness, punya belief, nggak action juga nggak ada perubahan sih. Karena it's the action that transform gitu ya. Ya, like the proverb say ya, action speak louder than words gitu ya Bu. Benar banget. Nah, tadi kan udah bahas tentang how to prepare ourselves gitu kan, to be a good date and how to be better gitu kan, to be a better person. Nah, sekarang kita moving on, kita akan ngomongin tentang healthy relationship. Nah, seperti apa sih Bu ketentuan-ketentuan, oh ternyata saya itu ada di healthy relationship, and how to build a healthy relationship? Okay. That's a very important question ya untuk kita sama-sama ketahui as smart educated teens gitu ya. Nah, kalau kita ngomongnya healthy relationship, tentunya the purpose untuk kita masuk ke dalam relationship kan supaya kita bisa punya orang yang mensupport kita punya orang yang kita bisa saling menopang gitu ya. So, definitely kalau ternyata di dalam hubungan itu tidak ada saling support, itu that in itself sudah mengindikasikan hubungan ini nggak sehat.
Artinya kalau cuma satu orang yang disupport si A terus-menerus mensupport B, gitu ya. B hampir nggak pernah mensupport A. Definitely that's not a healthy relationship. Karena healthy relationship harus ada saling support satu sama lain. Kemudian konflik. Seringkali konflik itu dimaknai secara negatif. Kalau kita ngomong hubungan, mau hubungan apapun, mau pasangan, anak ke orang tua, dengan teman, pasti ada konflik. Nggak mungkin nggak ada konflik. So, conflict is a given in any kind of relationship. Tetapi apa yang kita lakukan ketika ada konflik itu yang mengindikasikan apakah hubungan ini sehat atau tidak. Not the conflict itself, tetapi apa yang menjadi respon terhadap konflik. Karena balik lagi, konflik kan selalu akan ada. Kalau justru suatu hubungan nggak ada konflik, saya malah as a counselor and coach itu mempertanyakan, is this a healthy relationship? Kalau tidak ada konflik, itu bukan healthy relationship. Kenapa? Karena artinya both sides itu nggak cukup open untuk bisa menunjukkan the authentic self. Karena kalau both sides are open to show the authentic self, pasti ada friksi, nggak mungkin enggak. Setiap hubungan di dalam berpasangan tuh akan pasti ada friksi, which a given, disitulah kita belajar gitu ya. So, keberadaan konflik dan juga bagaimana konflik itu diresponi, that also menjadi indikator apakah hubungan itu sehat atau tidak, ataukah malah toksik gitu ya sebenarnya. Karena kalau itu toxic, so definitely that's not a healthy relationship. Ya. Jadi kita bisa lihat dari hal-hal tadi, sama dari perasaan kita sendiri sih sebenarnya. Perasaan kita tuh maksudnya gini, ketika kita ada dengan orang tersebut, kita merasa happy atau kita merasa kok kayaknya drain gitu ya, kayak terkuras energinya tiap kali habis berinteraksi dengan orang tersebut. Ketika kita tiap kali, most of the time kita berinteraksi kayaknya energi itu terkuras banget, definitely that's not healthy. Karena healthy relationship harusnya fills up each other, bukan malah draining each other, tetapi fills up each other. Ya. Kemudian healthy relationship itu juga mestinya bring out the best in each other. Ketika tadi saya bilang saling support tuh nggak cuma dalam hal goals, dalam hal emosional ketika dia butuh di encourage dan lain sebagainya, tetapi bagaimana satu sama lain bisa bring out the best dalam hal mengembangkan potensi. Bukan supaya ini bisa berkembang, yang ini harus ngapa-ngapain gitu ya supaya bisa support ini. Definitely that's not healthy. Tapi kalau dua-duanya bisa bring out the best in each other, I think that would be the best situation. Yeah. So those are few things. Jadi tadi Ibu Ellen sempat singgung tentang toxic relationship gitu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman podcast di sini mungkin jangan-jangan ada yang sedang menjalani relationship tapi yang toxic gitu, tapi mereka nggak nyadari kalau mereka lagi menjalankan toxic relationship. Nah, kriteria yang bisa dibilang toxic relationship itu seperti apa sih, Bu? Okay, toxic relationship is actually unhealthy relationship. Dan unhealthy relationship ini sebenarnya tidak cuma kita ngomongnya di antara pasangan. There are toxic relationship between friends, ya, bukan cuma sekedar couples tapi friends. There are toxic relationship in families even. Jadi di dalam hubungan keluarganya malah toxic gitu ya. So this is bukan sesuatu yang spesifik dalam couples, tetapi in any kind of relationship. Dan indikator-indikator yang tadi saya sempat mention dan singgung sedikit itu juga berlaku sebenarnya untuk bisa mengevaluate apakah relationship ini healthy or not healthy. Kalau not healthy dan artinya toxic ya. So basically toxic relationship is unhealthy relationship. Dan itu bisa terjadi di dalam berbagai konteks. Nah, yang jarang disadari bahwa it takes at least two untuk stay in a toxic relationship. Karena bisa jadi, anggaplah A dan B berpasangan. B punya perilaku yang toxic. Kalau marah ngamuk-ngamuk, terus selalu menuntut untuk dimengerti tapi nggak mau mengerti orang lain, sering ngejek-ngejek pasangannya, anggaplah seperti itu. Kemudian A ini merasa tertekan karena berpasangan dengan si B, tetapi A tetap stay di dalam relationship tersebut. So definitely it's going to be always a toxic relationship. Ya. Karena toxic relationship itu juga ditandai oleh bisa salah satu, bisa dua-duanya
itu punya perilaku yang toxic, kemudian at least one of them, bisa salah satu, bisa dua-duanya, tapi at least one of them have the willingness untuk stay in the toxic relationship. Karena kalau yang salah satu nggak bersedia untuk stay in the relationship, definitely the relationship will stop. Tapi karena yang salah satu ini willing, mungkin karena berharap terus ada perubahan, so the relationship is continuously toxic. Iya. Mungkin Ibu boleh kasih tips nggak untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang menjalani toxic relationship, gimana sih cara mereka untuk keluar dari hubungan itu? Karena mungkin aku menemukan beberapa orang gitu ya, yang emang susah gitu untuk keluar dari toxic relationship itu. Padahal mereka udah tahu nih, ini nggak baik nih buat aku, tapi mereka nggak bisa keluar gitu. Yes, betul. Karena balik lagi, belief. Tadi saya sempat singgung bahwa belief itu kan disimpannya di pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu mempengaruhi sekitar 90% dari segala sesuatu yang kita jalani di dalam hidup ini. Perkataan, tindakan, keputusan. Ya. Jadi kalau kita masih secara bawah sadar berpikir bahwa kayaknya kalau I stay a bit longer, he or she will change. Kalau pikiran itu masih terus menjadi belief kita, definitely akan sulit sekali untuk bisa keluar dari relationship. Karena balik lagi, belief takes like 90% of the success rate gitu ya. Jadi beliefnya dulu yang harus di work on. Apakah belief ini memang valid atau nggak valid gitu ya. Karena kalau masih terus berangkat dari belief yang nggak valid, actionnya susah. Balik lagi, action itu kan datangnya dari pikiran sadar ya. Nah, jadi belief, kita mesti mempertanyakan, kalau saya mau meninggalkan hubungan ini, apa yang selama ini membuat saya sulit meninggalkan? Apakah saya belief bahwa kalau saya tinggalin nanti saya bisa jadi nggak dapet orang yang lain? Is that the belief? Ya. Atau kalau saya tinggalin nanti bisa jadi dia tambah buruk, and it's my fault. Ya, kalau dia tambah buruk. Dan that's also a belief yang kita mesti pertanyakan. Dan faktanya adalah kita nggak bertanggung jawab loh terhadap kehidupan orang lain. Kita sama sekali tidak bertanggung jawab. Kalau dia menjadi lebih buruk, ya itu tanggung jawab dia sendiri. Gitu ya. Tanggung jawab kita adalah terhadap kehidupan kita sendiri. Seberapa saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tapi apakah dia menjadi lebih baik atau enggak, that's definitely goes back to the person. Jadi kalau dia menjadi lebih buruk setelah kita tinggalin, it's not our fault. Jadi ada belief-belief. Jadi langkah pertama adalah saya perlu sadar dulu nih, apa sih belief-belief yang menghambat saya sehingga saya nggak bisa keluar rasanya. Nggak bisa karena apa? Karena ditahan sama belief tadi. Gitu ya. Bukan karena nggak bisa, seperti Aurel bilang, sebenarnya bisa sih, tapi kok berasa susah banget karena itu tadi ditahan sama beliefnya dia. Kemudian kalau belief itu sudah disadari, perlu untuk mengganti beliefnya. Karena otak kita nggak bisa bekerja cuma sekedar dibilangin jangan. Jadi gini misalkan, kayak saya berpikir, kalau saya tinggalin dia nanti saya nggak akan bisa dapet yang better gitu ya. This is the best yang saya bisa dapet gitu misalkan lah. Terus saya udah sadar nih, saya punya pikiran gitu. Saya nggak bisa mengganti pikiran saya dengan bilang, Ellen nggak boleh mikir gitu, jangan mikir gitu. Percuma, tetap aja mikir akan gitu terus. Artinya saya perlu punya counter thought. Yang namanya counter thought itu apa? Jadi counter thought itu tiap kali ada pikiran, kayaknya kalau saya tinggalin saya nggak akan bisa dapet yang better. This is the best that I can have. Saya perlu counter my own thought dengan bilang, enggak, I can have a better person. Tuhan sudah menyiapkan yang baik bagi saya. Jadi enggak cuma dengan nggak boleh mikir gitu, it doesn't work. Tetapi apa counter thought-nya? Itu yang perlu diciptakan. Dan counter thought itu perlu diulang lagi. Kenapa? Thought sama belief itu kan two different things ya. Related, yes, tapi two different things. Thoughts itu adalah pikiran yang diulang-ulang, itu akan jadi belief. Artinya saya perlu mengulang-ulang counter thought tersebut supaya bisa replacing the old belief. Kalau saya cuma bilang sekali hari ini doang, enggak Ellen, Tuhan udah nyiapin yang terbaik buat Ellen, tapi enggak diulang lagi, definitely itu enggak akan bisa mengalahkan belief yang lama. That's how our brain works. We form belief by repetition. So itu harus diulang. Dan kalau itu sudah berproses, the next step adalah benar-benar stop all possible contact.
Stop all possible contact. Karena kalau kita masih kontak, biasanya resikonya besar untuk balik lagi. So, the best strategy is stop all possible contact. Dan ketika kita sudah out of the relationship, yang perlu kita lakukan juga selain stop all possible contact untuk meminimalkan kita balik lagi ke relationship tersebut adalah we have to develop our own happiness. Karena kalau enggak pasti kita akan kepikir lagi, aduh waktu itu sebenarnya enggak all bad sih, ada juga masa-masa dia baik, gini gitu ya. Itu otak pasti akan seperti itu, that's how our brain works gitu ya. Jadi kita perlu create situation di mana kita bisa feel happy about our life setelah kita break up. Karena kalau itu nggak kita ciptakan, kita sedang memperbesar resiko untuk going back to the relationship. Ya. Terus Bu, nah kita kan sebagai remaja pasti familiar banget dan sering banget nih dengan kata patah hati dan susah move on gitu kan. Itu ada gak sih Bu tips move on dari Ibu Ellen gitu? Nah terus aku juga mau nanya nih, Ibu kan udah mungkin lebih berpengalaman gitu ya dari kita, mungkin Ibu sekarang udah in the marriage life mungkin ya Bu. Nah tadi kan Ibu udah pernah melewati dating, udah pernah ada di proses dating. Nah Ibu boleh gak bercerita experience Ibu itu gimana, mungkin sharing ke kita gitu Bu? Okay, so there's two question berarti ya. Untuk question yang pertama, how to move on. Move on is actually something yang kadang orang berpikir move on itu berarti harus langsung happy. Definitely not. That's a very wrong concept. Karena kalau kebetulan karena saya di bidang coaching and counseling, jadi saya punya gambaran yang lebih jelas. Ada suatu konsep yang namanya grieving process. Jadi ketika kita kehilangan sosok yang berharga, pasti kita akan masuk ke dalam grieving process. Or alternatively kita nggak masuk ke dalam grieving process, kalau kita nggak masuk ke dalam grieving process, yang terjadi adalah we stuck in denial. Dan it's not healthy. Yang healthy adalah kita masuk ke dalam grieving process. Artinya kita harus terus allow ourselves to feel the pain. Karena it's painful untuk kehilangan orang yang kita sayangi, painful untuk kehilangan harapan tentang suatu masa depan yang tadinya saya harapkan, is painful. Tetapi kalau kita nggak willing to embrace the pain and walk through the pain, bukan avoid the pain, tapi walk through the pain, we will never be healthy emotionally. Yang terjadi sekali lagi kita cuma akan stuck in denial, and there's a lot of negative emotion yang stuck di dalam diri kita, dan itu akan justru membuat kita jadi unhealthy person. Karena a lot of unprocessed hurts kita bawa terus. Tapi kalau kita go through the process, kita willing to feel the pain supaya kita bisa heal, bisa pulih, justru kita jadi healthy karena itu nggak tersimpan di dalam, tetapi kita bisa keluarkan sedikit demi sedikit pada saat kita go through the healing process. Merasakan marahnya, merasakan sedihnya, sampai akhirnya kemudian naik lagi, masuk kepada acceptance. Jadi grafiknya tuh biasanya kayak ada yang huruf U, ada yang huruf V. Jadi kalau huruf U tuh jadi kayak pelan-pelan, turun dulu, baru naik juga pelan-pelan. Kalau V itu turunnya cepat, naiknya juga cepat. Tetapi definitely it involves going down before going up. Seringkali orang nggak mau untuk go down. Sehingga go down tuh artinya merasakan sakitnya, merasakan marahnya, langsung maunya distract aja. Udahlah saya makanlah biar nggak kesel, saya nontonlah biar nggak kesel, which is at times good, tetapi itu hanya untuk temporary. Kalau itu dilakukan terus-menerus dan kita nggak willing untuk face our feelings, definitely feelings itu akan terjebak di dalam diri kita, dan sekali lagi kita become unhealthy person. Dan justru ketika kita masuk dalam the next relationship, we may become the toxic one gitu ya. Bukan orang itu, tapi we are the toxic one karena kita nggak memproses diri kita. So that's about moving on. Kalau terkait dengan pengalaman, I think one very specific example yang saya ingat dari pengalaman saya adalah saya dulu sempat kuliah keluar. So kuliah S2 gitu ya. Jadi saya mulai pacaran itu setelah selesai S1, kemudian sempat kerja dulu sebentar, habis itu baru S2 keluar. Dan jadinya kan sempat long distance tuh, karena setelah saya selesai kuliah 2 tahun, saya kerja di sana 2 tahun. So based on my experience, saya sangat tidak menyarankan long distance relationship. Karena it's very hard. It's very hard gitu ya.
Tapi tentunya there are things that we need to let go lah ya, gitu ya. Either you get married dulu kemudian baru kuliah mungkin, atau ya just postpone the relationship until kuliahnya udah selesai. Tapi anyhow, long distance relationship, saya nggak bilang we cannot succeed. Definitely I go through that, dan saya tahu some people go through that and successfully go through that. Tetapi it takes a lot of things, a lot of conflicts, a lot of pain untuk bisa go through such relationships. So if that can be avoided, I think that would be the best strategy to move forward. Apalagi kalau kan manusia itu punya apa ya, sebutnya bahasa kasih. Jadi kayak ada 5 bahasa kasih manusia tuh. Jadi ada orang-orang yang merasa dikasihi kalau dia dapat kata-kata pujian, dibanding dikasih hadiah mending dipuji gitu ya, gampangnya gitu. Ada orang yang senangnya dikasih sesuatu, bukan berarti dia materi, ya memang bahasa kasihnya pemberian. Ada orang yang bahasa kasihnya sentuhan, senang diulus-ulus lah kepalanya gitu ya. Ada orang yang bahasa kasihnya pelayanan, jadi kalau dibuatin kopi, dibukain pintu, ditarikin kursi, hal-hal yang kayak gitu dia merasa dikasih. So, terlebih lagi untuk orang-orang yang bahasa kasihnya adalah touch, jadi kalau jalan bisa pegangan tangan, itu orang-orang yang bahasa kasihnya touch. Ya. Itu kalau kita mengenali diri kita adalah orang-orang yang masuk kategori tersebut, definitely long distance relationship is not for us. Karena we cannot touch gitu ya, nggak bisa sentuh each other. So, sedangkan bahasa kasihnya adalah touch. So definitely it's going to be harder compared to kalau kita bahasa kasihnya mungkin verbal, atau kalau kita bahasa kasihnya mungkin pemberian. So knowing ourselves also help. Tadi kan Ibu sempat singgung kalau ada orang yang bahasa kasih itu dengan cara disentuh gitu kan dia. Nah, itu kira-kira hugging in relationship itu boleh nggak sih Bu? Okay, that's a very good question. Tergantung what kind of hug ya. Karena kan hugging itu juga banyak tipe huggingnya ya. Kayak misalkan kalau kita di budaya Indonesia lah gitu ya. Kalau terutama ibu-ibu nih, kalau habis ketemu kan suka peluk bentar, cipika-cipiki gitu ya. That's also hugging in a way gitu kan. So again, what kind of hugging? Kalau that kind of hugging, that's fine. Tetapi hugging yang hug very memeluk erat banget, kemudian lama gitu meluknya, that's definitely not healthy, especially in dating. Kalau udah married tentunya nggak apa-apa, tetapi especially in dating it's not healthy. Kenapa? Karena terlebih lagi setelah masa remaja ke atas. Kalau masih di bawah masa remaja, maybe it's okay. Kenapa? Karena setelah masa remaja ke atas, seksual hormonnya udah aktif. Jadi seksual hormon itu akan terstimulasi ketika kita hug in that kind of way. Dan ketika itu muncul, it's firing up, itu akan menimbulkan dorongan seksual di dalam diri kita. Which is God created that for a purpose, tapi that purpose is supposed to be in marriage, not in dating. Ya. Jadi kita mesti avoid, nggak cuma hugging sih, any kind of contact. And nggak cuma contact ya, any kind of context gitu, yang bisa menstimulate firing up-nya sexual hormone di dalam diri kita sehingga muncul dorongan seksual tadi. Ya, which is normal karena kita manusia, tetapi itu kita perlu manage lah. Dan itu sekali lagi bukan cuma masalah interaction, itu juga masalah misalkan kita cuma nonton tetapi ada konten adult dan itu cuma berdua. Even kita lagi nggak touch each other, tetapi itu juga bisa creating and stimulating itu dorongannya muncul. Gitu ya. So again, knowing those kind of things, mana area-area yang itu bisa menimbulkan dorongan seksual, itu better to avoid that supaya kita bisa masuk ke dalam dating dengan lebih healthy. Terus kita kan kita apalagi teenager gitu ya Bu ya, mungkin sering nih dengar dengan kata bucin gitu ya, budak cinta, bucin. Sebenarnya bucin itu tuh apa sih Bu? Budak cinta itu sebenarnya tuh apa sih Bu? Ya, itu very popular term ya. Yang saya tahu budak cinta itu ketika dikatakan kamu tuh budak cinta gitu ya, itu adalah orang-orang yang kayaknya demi pasangannya atau demi someone else
itu rela do something yang kayaknya uncomfortable. Nah, itu menurut saya tidak selalu perlu dimaknai sebagai bucin gitu ya. Karena there are times di mana kita perlu do uncomfortable things for others. Ya. Misalnya lah, contoh yang very relevant buat teenagers di masa pandemi ini, di mana banyak orang tua nggak punya pembantu. Jadi kan ada hal-hal yang mungkin tadinya nggak comfortable untuk buat kita lakukan, akhirnya mau kita lakukan karena we want to show love. Ya. Tetapi kalau itu dilakukan not to show love, tetapi to gain love, itu kan two different thing ya. Kalau saya melakukan ini to gain love, supaya saya dikasihi, itu berbeda dengan saya melakukan ini karena saya mau menunjukkan kasih. Yang satu coming out, yang satu asking for something to come in. Nah, bucin ini yang persepsinya cenderung negatif, itu adalah konteks yang satunya ini. Yang ketika saya do something for others, tapi dengan harapan dia akan menyayangi saya, dia akan mengasihi saya, dia nggak ninggalin saya, bukan an expression of love semata. Ini yang nggak sehat. Ini yang justru bisa bikin toxic relationship malah sebenarnya nanti. Jadi ternyata bucin juga negatif, tapi juga ada sisi positifnya yang dari bucin. Yes, tergantung motivasi di dalamnya. Oke. Kayaknya kita udah cukup lama nih ya, Bu Ellen, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin teman-teman semua juga udah dapat banyak hal ya tentang dating, healthy relationship, how to be better gitu ya, Bu. Dan mungkin mereka bisa prepare lah ketika mereka nanti ada di saat-saat ketika mereka dating and preparation for marriage gitu, Bu Ellen. Nah, mungkin ini juga saat yang ditunggu nih untuk teman-teman ya. Karena kan tadi di awal udah di spoiler kalau bakal ada giveaway gitu kan untuk 10 orang yang beruntung. Nah, giveaway-nya itu adalah nanti Ibu Ellen akan melontarkan kuis. Nanti kalian teman-teman yang sedang nonton podcast ini boleh langsung jawab pertanyaan yang dikasih Bu Ellen melalui PC, yang nanti PC-nya itu bisa dilihat di poster yang akan dipost di IG OSIS Semak 3 Penambur. Nah, Ibu Ellen, kira-kira kuisnya apa tuh, Bu? Oke, nggak susah-susah deh. I think one would be tapi nggak susah, tapi menurut saya penting untuk diketahui gitu ya, is what is dating and its purpose. What is dating and its purpose? Oke, jadi kita tunggu jawaban teman-teman what is dating and the purpose of dating versi teman-teman sendiri ya. Jadi nanti bisa dikirim ke PC yang nanti ada di poster yang bisa dicek langsung di OSIS Semak 3. Nah, Ibu, kita perbincangannya udah mau 1 jam. Kira-kira Ibu ada pesan terakhir gak, Bu, untuk teman-teman semua yang lagi menonton podcast kali ini? Oke, I think I would close with this, bahwa di masa-masa remaja ini, the focus I think is best adalah know as much people as possible, interact with as many people as possible, dan develop diri kita sendiri supaya kita bisa jadi pasangan yang hebat, pasangan yang tepat. Karena kalau kita jadi orang yang hebat, we will attract orang yang hebat. Jadi itu would be the focus untuk orang-orang yang di usia remaja. Dan dengan demikian kita bisa masuk ke dalam dating dengan lebih healthy nantinya, and hopefully live happily ever after. Amin. Jadi untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang jomblo dan mungkin merasa nggak nyaman gitu ya dengan jomblo, atau mungkin malu, kok gue 15 tahun hidup jomblo sih, 16 tahun 16 tahun hidup jomblo sih, kasihan banget sih gue, malu banget nih 16 tahun jomblo. Nah, tapi teman-teman, yang terpenting itu adalah bukan kita mikirin kita jomblo atau enggaknya, tapi how we can develop ourselves to be a good date. Yang tadi udah dilontarkan sama Bu Ellen, gimana caranya itu develop ourselves. Karena self-developing itu lebih penting gitu ya, Bu, daripada mikirin dating gitu. Jadi kita percaya kalau misalnya kita udah menjadi orang yang tepat, nanti juga akan ada, Tuhan akan siapkan orang yang tepat juga untuk kita gitu ya, Bu Ellen. Yeah. Nah, thank you banget Ibu Ellen Patricia udah mau ngobrol-ngobrol bersama kita. Nggak kerasa ya, Bu, udah 1 jam kita ngobrol tentang ini nih, asik banget dan menambah wawasan aku banget tentang dating and healthy relationship. Thank you banget Ibu Ellen. Very welcome Aurel, thank you juga for the opportunity.
Semoga bermanfaat. Oke. Oke, untuk teman-teman yang sedang nonton sekarang, aku juga mau ngucapin thank you banget udah mau bergabung di podcast Sekastia kali ini, Sex Education Podcast di rumah aja. Aku harap teman-teman bisa dapat hikmahnya dari podcast kali ini. Aku Aurel, pamit undur diri. Sampai jumpa!